Halo guys, ketemu lagi dengan Om Indra Dwi Kurniawan di channel Dwi Kurniawan. Hari ini gue kembali membuat video tentang budidaya ikan dalam ember atau yang lebih dikenal dengan budik damber. Banyak banget sekarang ini yang sudah melakukan budik damber guys, karena berbagai tujuan. Ada sebagian mereka yang menginginkan budik damber hanya untuk hobi, ada juga yang menjadikan budik damber bagi mereka bagaikan memiliki kulkas hidup, agar ketika membutuhkan ikan segar mereka bisa langsung mengambil dari ember-ember yang telah terisikan yang siap untuk dikonsumsi guys. Nah, bagi lu yang ingin berbisnis dengan budik damber itu juga nggak salah guys. Ya tentunya kita harus lebih fokus, lebih semangat, dan lebih memiliki banyak wawasan ilmu agar budik damber itu benar-benar menjadi bisnis yang sangat baik buat lu. Nah, hari ini gua akan membahas bagaimana caranya merawat ikan dalam ember guys, atau bahasa kerennya adalah budidaya ikan dalam ember atau budik damber. Yang pertama adalah untuk merawat ikan di budik damber, jangan lupa lu harus memberikan pakan yang cukup, makanan yang cukup, dan jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu kurang. Nah, kebetulan gue udah pernah cerita sama lo semua bahwa gue melakukan budik damber menggunakan 10 ember, dan masing-masing ember berisi 100 ekor ikan dengan ukuran 8-9 cm. Ikannya adalah ikan lele ya guys tentunya. Kenapa gue pilih ikan lele? Karena ikan lele itu lebih kuat, memiliki daya tahan yang lebih hebat ketimbang ikan-ikan yang lain, atau bahasa kita yang sederhananya adalah ikan bandel ya gitu ya guys. Nah, dalam pemberian pakan dari setiap ember gua ini memberikannya 3 kali makan dalam satu hari guys. Pagi gua kasih makan, siang gua kasih makan, dan sore gua kasih makan. Kemudian airnya gua ganti setiap hari, karena ember itu memiliki daya tampung air yang terbatas, karena maksimalnya di ember yang gua pakai itu volumenya untuk airnya hanya 80 liter guys. Jadi gua harus ganti airnya tiap hari agar benar-benar berkualitas tetap airnya, karena kan airnya ya segitu-segitu aja, 80 liter, ikannya 100 ekor, bisa dibayangkan kan banyak banget itu. 1 liter 1 ekor aja enggak gitu kan. Nah, makanya gue ganti tiap hari, dan selalu gue ganti dengan air baru agar ikannya tetap tidak mati atau meminimalkan kematian dari jumlah ikan di dalam ember. Nah, seperti itu guys, dan itu terbukti ampuh karena tidak sangat banyak ikan yang mati ketika gue ganti airnya setiap hari, karena sisa-sisa makanan yang diberikan tiap hari, yaitu hari pagi, siang, dan sore yang gue kasih itu, ada kemungkinan sisa-sisa makanan itu mengendap di bawah dan itu menjadi amonia, sehingga mengakibatkan air itu tidak lagi steril, dan itu sangat berbahaya. Jadinya bagaimana ketika lo melihat mungkin ikan pada ngapung di atas dengan mulut yang tampak di permukaan air, dengan kumisnya yang jabrik-jabrik kelihatan itu menggantung di air, itu tandanya mereka itu bisa jadi karena amonia yang ada di dalam air sangat tinggi kadarnya. Maka harus diganti airnya setiap hari guys, agar kita bisa memperoleh kualitas air yang tetap baik, sehingga ikan pun akan tercegah dari ajalnya guys, atau kematian. Nah itu guys, cara merawat ikan dalam ember itu sebetulnya nggak susah. Yang penting lu nya telaten, sama aja ketika lu punya momongan ya. Ikan juga walaupun lele yang bandel harus dirawat dengan baik, tetap harus perlu konsentrasi, fokus, dan juga detail merawatnya, karena kan kita berharap agar pada saat panen kita memperoleh ikan yang banyak dan sesuai dengan modal yang kita keluarkan, atau bahkan bisa untung kan gitu ya guys.
Nah, itu juga sama-sama harapan gua, guys. Nah, di sini lu bisa lihat gua memberikan makanan kepada ikan lele yang gua tanam dalam budik dumper ini sebanyak 3 kali dalam satu hari, guys. Pagi gua kasih makan, siang gua kasih makan, sore gua kasih makan, dan airnya gua ganti pada saat malam hari sehabis subuh. Gua ganti airnya dengan air yang baru total. Ember dikuras dengan menggunakan kompresor atau penyedot air. Kemudian setelah kering gue ganti airnya dengan air baru. Dan kebetulan gue menggunakan airnya air pump. Kenapa gue pakai air pump? Karena nggak ada lagi airnya, guys. Nah, dan alhamdulillahnya air pump yang ada di rumah gue itu aman. Jadi tidak banyak mengandung kaporit atau tidak mengandung kaporit tinggi, sehingga ikan masih bisa hidup ketika gue isi air dengan air pump. Seperti itu, guys. Nah, bagi lo yang punya air pump juga ya boleh, silakan. Tapi lihat dulu kadar airnya, guys. Apakah banyak mengandung kaporit atau tidak. Kalau banyak mengandung kaporit jangan. Harus dengan air sumur aja deh, gitu, guys. Nah, itu aja, guys, yang bisa gua sampaikan ke lo. Dua hal yang sangat penting dari budidaya ikan dalam ember, yaitu satu, menjaga kualitas air, dan yang keduanya adalah menjaga pakannya. Lu bebas mau pakai pakan apa aja, pelet apa aja, ya nggak harus pakai apa gitu ya. Kalau gue sih asal aja sih makanya. Yang penting gue beli di toko makan ikan atau di tukang ikan, gue beli pakannya, lalu langsung gue kasih aja makanannya. Nggak pernah ngatur kadar proteinnya tinggi apa enggak, apa segala macam. Yang penting itu pakannya benar-benar buat makan ikan gitu, guys. Dan gue juga belinya nggak pernah banyak-banyak karena kebetulan ikan gue juga cuma sedikit, kurang lebih ada 1000 ekor. Nah, per ember gua menaruhnya 100 ekor per ember, dan gua punya 10 ember berarti ada 1000. Gua kasih makannya ya nggak beli karung-karungan gitu, guys. Gua cuma beli paling juga ketika habis gua beli 2 kilo, ketika habis gua beli 2 kilo. Ya kata orang-orang sih mengatakan bahwa itu lebih boros ya, guys. Ya bener banget sih, sebetulnya beli sekarung itu lebih enak, pasti lebih murah, dan juga pasti akan meningkatkan kos operasional atau produksi. Tapi semua kembali lagi ke lu, guys. Kalau mau serius ya memang harus diseriusi, harus profesional. Intinya adalah kita memiliki planning, rencana yang baik dalam budidaya ikan dalam ember. Nah, bagi gue sih sebetulnya budidaya ikan dalam ember ini gue lakukan karena gue senang aja, guys. Kalau melihat ikan makan cepak gitu, guys, jadi seru banget dan menghibur, juga menghilangkan stres karena bekerja atau karena banyak pekerjaan. Gitu aja sih, guys, semoga berfaedah, semoga bermanfaat apa yang gue sampaikan ke lu. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan ilmu yang baik, bertambah wawasan ilmu yang berguna, bermanfaat bagi lu yang memang ingin berbudidaya ikan dalam ember. Gitu aja, guys, terima kasih udah nonton video ini dan terus ikuti video-video gue berikutnya tentang budik dumper. Bagi lu yang mau serius budik dumper, semoga lu semua bisa sukses. Itu aja, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and misi